wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai diskriminasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Adinda Maira, yang kedua ada Margareta Angelika, dan saya Irene Fiagres. Di sini ada Lin Saideski, ada Friska Nadia, ada Amanda Maurel, dan juga ada Cinta Maria.
sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana. Karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi ya di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua, tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya rakyat Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu, soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami, ya, hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata, karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Saudara, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi terhadap disabilitas dari seluruh aspek. PPDI juga berharap pemerintah dapat memberikan hak-hak disabilitas yang sama dengan masyarakat umumnya.
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI melakukan rapat kerja nasional di Auditorium Kegubernuran Sumatera Barat di Kota Padang. Rakernas itu dihadiri seluruh pengurus PPDI se-Indonesia sebanyak 34 provinsi. Dalam Rakernas tersebut, seluruh pengurus PPDI akan memperjuangkan hak-hak disabilitas di Indonesia sama dengan masyarakat pada umumnya, baik dari layanan pembangunan, aspek pendidikan, dan pekerjaan. Ketua Umum PPDI Norman Yulian meminta kepada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di seluruh aspek. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan membangun sarana dan prasarana di Indonesia dengan ramah disabilitas. Ada lagi diskriminasi, kesempatan yang sama untuk teman-teman dalam segala aspek dan penghidupan disabilitas. Pak, untuk segi dalam kayaknya ada pembangunan jalan ataupun saat ini di Indonesia seperti apa untuk disabilitas sendiri? Ya, hari ini memang masih harus terus disosialisasikan terkait dengan aksesibilitas kawan-kawan itu. Dalam rakernas tersebut, Ketua Umum PPDI langsung melantik pengurus DPD PPDI Sumatera Barat periode 2023 hingga 2028 yang dipimpin oleh Ebnofrio Hasnesti. Demikian laporan Dojo Isman, TVRI Sumatera Barat. Maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih.